Ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia part ketiga. Bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya, agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Dan kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata asing di sepanjang video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Hanbai terlempar ke arah Yun Xiao sebelum keluar dari pintu gerbang asrama Yun Xiao. Lalu dilemparkan lagi salah satu teman Yun Xiao, yaitu Chen Zhen yang sudah babak belur hampir mati. Yun Xiao yang melihat itu marah dan menyebut nama Lan Fei. Lan Fei mendatangi Yun Xiao dan berkata, Yun Xiao hanyalah sampah yang cari mati, dan berani-beraninya Yun Xiao menyentuh orang-orangnya. Ia akan menghancurkan Yun Xiao saat ini juga. Lan Fei mendekati Yun Xiao perlahan, sedangkan Du Feng dan Lu Jin merasa senang karena Lan Fei datang untuk menyelamatkannya. Yun Xiao lalu memeriksa keadaan dari Chen Zeng sembari mengatakan, padahal Lan Fei hanyalah seorang yang berada di ranah Yuan awal, namun sosokan menunjukkan seluruh auranya untuk pamer semata. Dalam hati Yun Xiao bersyukur karena Chen Zhen tidak sekarat. Yun Xiao bertanya pada Lan Fei, apakah Lan Fei pikir dirinya itu spesial hanya karena dapat mengeluarkan sedikit aura seperti itu? Tanpa menjawab, Lan Fei mengatakan, apakah Yun Xiao mau berlutut dan meminta maaf? Jika tidak, maka ia akan membuat tangan dan kaki Yun Xiao lumpuh. Dengan ekspresi marahnya, Yun Xiao mengatakan, membuat dirinya lumpuh. Itu menarik. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia mendengar kata-kata arogan seperti itu. Yun Xiao berjalan menuju ke arah Lan Fei dengan aura intimidasi yang sangat kuat. Hal itu membuat Lan Fei merasakan sesuatu tekanan yang tidak mengenakan. Tapi Lan Fei tidak tinggal diam. Ia berlari menuju Yun Xiao menggunakan pedangnya. Tapi dalam hatinya ia masih bertanya-tanya, apa-apaan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan itu. Ia merasa jika ia tidak menyerang sekarang, ia tidak akan pernah berani menyerangnya lagi. Ia masih bertanya-tanya mengapa ia merasa sangat takut. Lan Fei melayangkan tebasan pada Yun Xiao, tapi serangan itu juga ditangkis oleh Yun Xiao menggunakan pedangnya. Gelombang kecut dari benturan senjata mereka membuat Yun Xiao terdorong ke belakang, dan pedangnya juga tergores. Lan Fei tidak percaya jika Yun Xiao bisa menahan serangannya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah Yun Xiao sudah membuka cakranya? Tapi jika sudah membuka cakranya, mengapa ia tidak bisa merasakan adanya fluktuasi Yuan Qi dari Yun Xiao? Yun Xiao tertawa senang. Ia mengatakan jika sudah lama ia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, meskipun saat ini kondisinya sedikit aneh. Namun tebasan pedang Lan Fei terasa sangat memuaskan. Dengan mengangkat pedangnya, Yun Xiao meminta Lan Fei untuk datang menyerangnya lagi. Lan Fei merasa terhina dan mengeluarkan jurusnya. Tebasan awan mengalir. Lan Fei melesat ke arah Yun Xiao dengan berkata, jika saat ini ia berada di ranah Yuan awal dan merupakan seorang martial warrior, dan bertanya, bagaimana cara Yun Xiao akan menahan serangannya kali ini? Semua orang sangat terkesan dengan teknik yang digunakan oleh Lan Fei. Yun Xiao bilang, jika tadinya ia tidak percaya jika teknik pedang yang digunakan Lan Fei adalah teknik pedang yang bagus. Tapi mengapa Lan Fei hanya memegang pedang itu layaknya memegang sebuah lilin? Lan Fei meminta Yun Xiao untuk diam dan menerima kekalahannya saja. Yun Xiao mengangkat pedangnya dan mengatakan, apakah Lan Fei tahu? Lan Fei sangat beruntung karena mendapatkan saran darinya. Dengan segera serangan Lan Fei, Yun Xiao batalkan dan menerbangkan pedang milik Lan Fei. Pedang itu menancap di atas gerbang pintu masuk asrama Yun Xiao. Yun Xiao sedikit lega dan menghela napasnya. Lan Fei yang gemetar mengatakan dalam di hatinya, bahkan Yun Xiao belum membuka cakranya. Jadi bagaimana mungkin? Dirinya yang seorang martial warrior belum selesai dengan pemikirannya. Sebuah bogem mentah mendarat di muka Lan Fei. Bogem itu membuat Lan Fei terlempar jauh. Dari hidung dan mulut Lan Fei mengeluarkan saus segar karena bogeman tadi. Yun Xiao mendekati Lan Fei dan menancapkan pedangnya di antara paha Lan Fei. Lan Fei yang ketakutan bertanya-tanya, apa yang akan Yun Xiao lakukan? Apakah Yun Xiao berani menyentuhnya? Yun Xiao dengan muka bengisnya bilang, jika ia tidak berani menyentuh Lan Fei, ia sangat ketakutan. Yun Xiao meneruskan, jika serangan Lan Fei sungguh kuat,
sampai membuat tangannya mati rasa. Jadi ia takut. Ia takut tidak bisa memegang pedangnya lagi dengan benar. Lan Fei ketakutan dan meminta Yun Xiao untuk menyingkirkan pedang itu darinya. Yun Xiao bertanya, "Untuk apa aku menyingkirkan pedangku?" Yun Xiao mengatakan jika awalnya ia malas berurusan dengan Lan Fei, tapi kali ini berbeda. Karena Lan Fei sudah melukai Chen Zhen dan Han Bai, dan bahkan mencoba untuk membunuhnya. Jadi apakah dirinya harus memaafkan Lan Fei? Pedang Yun Xiao mendekati masa depan milik Lan Fei. Lan Fei ketakutan dan meminta untuk diampuni, dan ia akan melakukan apapun yang Yun Xiao minta. Semua orang yang melihatnya juga merasakan ngilu yang luar biasa. Yun Xiao mengatakan, jika Lan Fei ingin melindungi burung kecilnya, maka Lan Fei harus menyerahkan semua uang miliknya. Dengan segera Lan Fei menyerahkan uang miliknya. Yun Xiao juga merampok teman-teman Lan Fei. Ternyata banyak juga hasil rampokan malam ini. Yun Xiao lalu melihat sebuah benda yang tergantung di pinggang Lan Fei. Dengan segera Yun Xiao mengambilnya. Yun Xiao bilang jika liontin giok itu bagus, ia akan mengambilnya. Lan Fei berusaha untuk meminta Yun Xiao tidak mengambil liontin itu dan akan menggantinya dengan barang lain. Lan Fei bilang jika giok itu adalah pemberian turun-temurun dan sebuah simbol keluarga. Dalam hati Lan Fei bilang, jika ia kehilangan giok itu, maka ia bisa dikuliti hidup-hidup oleh keluarganya. Yun Xiao bilang, jika bawahan Lan Fei hampir tidak memiliki apapun, jadi ia mengambil leontin itu sebagai gantinya. Atau Yun Xiao akan mengembalikan leontin itu, tapi ia akan menghajar semua bawahan Lan Fei. Lan Fei bilang dalam hatinya, jika leontinnya pasti jauh lebih penting daripada orang-orang itu. Tapi jika ia memilih leontin, maka ia akan kehilangan reputasi. Bawahannya bertanya keputusan dari Lan Fei. Dengan sok cool, Lan Fei menjawab, jika leontin itu bukan apa-apa, dan ia tidak akan membiarkan Yun Xiao menyentuh bawahannya. Lalu Lan Fei pergi dari sana bersama dengan bawahannya. Sebelum pergi, Yun Xiao mengatakan, berani sekali Lan Fei pergi dengan bersikap sok keren seperti itu. Dengan segera, Yun Xiao mengayunkan pedangnya untuk menyerang Lan Fei. Seorang gadis yang merupakan bawahannya mencoba untuk melindungi Lan Fei. Tapi sepertinya Yun Xiao membatalkan serangannya. Yun Xiao bilang jika ia hanya bercanda. Wanita yang mencoba melindungi Lan Fei pingsan seketika karena terkejut. Yun Xiao lalu menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Yun Xiao terkesan dengan leontin itu, yang ternyata itu memanglah batu giok 5 warna. Yun Xiao lalu mengatakan pada seseorang, jika orang itu sudah menonton dirinya sudah cukup lama, jadi lebih baik keluar saja dari persembunyian. Yang ternyata itu adalah Jiarong. Dalam hatinya bilang jika ia melihat semuanya, tapi ia tidak melihat satu petunjuk pun bagaimana Yun Xiao mengalahkan Lan Fei. Yun Xiao bertanya, apakah Jiarong sudah puas menonton? Dan sudahkah Jiarong mengumpulkan semua yang ia inginkan? Jiarong menyerahkan yang diminta dan bilang jika ia hanya bisa mengumpulkan 6 pack. Beberapa herbal itu sangat sulit untuk ditemukan. Ia telah mencari melalui seluruh asosiasi alkemis tapi hanya menemukan 6 pack. Yun Xiao meminta semuanya dan menyuruh Jiarong untuk mengobati teman-temannya yang terluka itu. Jiarong kesal berkata, memangnya Yun Xiao pikir siapa dirinya bisa menyuruh-nyuruh seenaknya. Yun Xiao menjawab jika Jiarong tidak mau lebih baik nyah dari sana saja. Itu membuat Jiarong kesal dalam hatinya ingin sekali membunuh Yan Xiao. Tapi ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya dan segera menyembuhkan teman-teman Yun Xiao. Setelah memberikan pil pada teman Yun Xiao, Jiarong langsung meminta resep dan cara untuk menyembuhkannya. Dan setelah itu ia tidak akan mau disuruh-suruh lagi oleh Yun Xiao. Yun Xiao menjawab, Jiarong tidak tahu berapa banyak orang yang meratap untuk diperintah olehnya. Namun ia menolak. Yun Xiao berani bertaruh jika Jiarong akan lebih dari senang untuk mendengarkan beberapa saran darinya segera. Jiarong marah dan mengatakan, apakah Yun Xiao mencoba untuk membodohi dirinya? Yun Xiao lalu melemparkan sebuah kertas pada Jiarong dengan mengatakan, emangnya Jiarong pikir Yun Xiao itu siapa? Dan mengapa ia harus berbohong pada Jiarong yang seorang alkemis tingkat 1 rendahan sepertinya? Jiarong merasa tidak terima, karena setiap alkemis itu dihormati dan memiliki pengaruh. Sambil menangkap kertas yang Yun Xiao lemparkan padanya, setelah membaca isi dari kertas itu membuat Jiarong terkejut. Dalam hatinya mengatakan, jika resep itu benar-benar luar biasa, dan Yun Xiao tidak berbohong padanya.
Setelah menerima resep itu, Jiarong mengatakan jika sekarang mereka impas dan akan pergi. Yun Xiao sambil berjalan menuju ke dalam asramanya mengatakan jika resep itu bisa menghilangkan racun dari batu angin dan anggrek api darah yang ada di tubuh Jiarong tanpa menyebabkan efek samping. Namun, ketika tubuh Jiarong terkontaminasi oleh racun, tidakkah Jiarong merasakan kekuatan jiwanya melemah setiap kali ia berlatih kimia? Seolah-olah ada tanda-tanda bahwa kondisi kekuatan jiwa Jiarong semakin memburuk. Penjelasan Yun Xiao membuat Jiarong bagai tersambar geledek. Yun Xiao melanjutkan, memburuknya kondisi kekuatan jiwa akan sangat sulit untuk diatasi. Bahkan 100 kali lipat lebih sulit daripada menangani memburuknya kultivasi biasa. Jiarong bertanya apa maksudnya. Yun Xiao menjawab jika ia kebetulan mengetahui cara untuk membuat Jiarong menjadi seorang alkemis tingkat 1 yang sesungguhnya hanya dalam waktu 50 hari. Jiarong berteriak jika Yun Xiao pasti berbohong. Karena waktu sesingkat itu tidak akan mungkin bisa. Yun Xiao tidak bisa membodohinya. Yun Xiao dengan ekspresi bengisnya bilang, emang Jiarong pikir siapa Yun Xiao? Yun Xiao bilang jika ia tidak memiliki waktu untuk membodohinya. Tatapan Yun Xiao membuat Jiarong sedikit terkejut. Lalu ia meminta maaf karena terlalu kaget. Dan bertanya, apakah Yun Xiao sungguh memiliki cara untuk menyembuhkan kekuatan jiwa dalam 50 hari? Yun Xiao menjawab, tidak hanya kekuatan jiwanya saja, tapi juga bisa membuat Jiarong menjadi seorang alkemis tingkat 1 yang sesungguhnya. Dengan sedikit takut, Jiarong bertanya, jadi apa yang harus dia lakukan agar Yun Xiao bisa membantu dirinya? Dengan tegas, Yun Xiao mengatakan, untuk Jiarong menjadi pelayannya. Jiarong kesal dan mengatakan, itu tidak masuk akal. Yun Xiao hanyalah bocah rendahan yang arogan, dan dia ingin menjadikan seorang alkemis tingkat 1 sebagai pelayannya? Itu tidak mungkin. Yun Xiao bilang, apakah Jiarong pikir dirinya pantas menjadi pelayan Yun Xiao? Jiarong hanya harus menjadi pelayannya selama 50 hari saja. Setelahnya, Jiarong harus enyah dari hadapan Yun Xiao. Dalam hati Jiarong mengatakan, Yun Xiao tidak berpura-pura, seolah-olah yang Yun Xiao katakan adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu ditanyakan kembali. Jiarong bingung dengan situasinya saat ini. Saat sedang bingung dengan pikirannya, Jiarong dikagetkan dengan pertanyaan dari Yun Xiao. Apakah Yun Xiao merasa dirugikan karena menjadi pelayannya? Yun Xiao memberikan tatapan tajam yang menusuk hingga membuat Jiarong terduduk. Dalam hati Jiarong bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sedang Yun Xiao lakukan? Bagaimana bisa seorang anak kecil seperti Yun Xiao bisa mengeluarkan tekanan yang begitu kuat dan bersifat menghancurkan seperti itu? Siapa sebenarnya Yun Xiao? Yun Xiao masih menatap Jiarong mengatakan, jika ia akan memberikan Jiarong waktu sampai 3 kali tarikan nafas. Terima tawaran atau tidak? Jiarong dalam hatinya masih berpikir, jika ia menerima maka ia bisa mencapai puncak dunia, dan jika menolaknya mungkin ia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dengan muka pucat, Jiarong mengatakan, jika ia menerima tawaran itu. Yun Xiao mengatakan, jika Jiarong bersikap cukup tegas, Jiarong akan menyadarinya betapa beruntungnya dia karena telah membuat keputusan itu. Yun Xiao melemparkan kertas yang mana itu adalah sebuah instruksi. Yun Xiao meminta Jiarong untuk berkultivasi sesuai instruksi itu. Jika Jiarong tidak bisa menerobos ke tingkat 1 dalam waktu 5 hari, maka itu artinya Jiarong tidak memiliki bakat apapun. Jiarong melihat resep instruksi itu dan terkejut, karena itu adalah teknik kultivasi jiwa. Di saat Jiarong merasa terkejut, Yun Xiao bilang, jika itu adalah teknik kultivasi yang paling sampah. Tapi itu masih cukup berguna untuk sepenuhnya menyembuhkan Jiarong dalam waktu 5 hari dan membuatnya menerobos tingkat 1 alkemis. Yun Xiao meminta Jiarong untuk memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda Yun, tidak perlu dengan sebutan Master. Selama Jiarong berperilaku baik, ia tidak akan pelit kepada Jiarong dan mengusir Jiarong dari sana. Dan ia akan mencari Jiarong ke asosiasi alkemis jika ia memerlukan sesuatu. Dengan membungkuk, Jiarong mengerti dan akan pergi. Dalam perjalanan, Jiarong dalam hatinya mengatakan, jika ia tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Ia akhirnya mengerti, mengapa ia sangat ketakutan saat bertemu Yun Xiao. Yun Xiao pasti menggunakan teknik soul dementing yang legendaris tersebut padanya. Jika tidak, bagaimana mungkin anak kecil seperti Yun Xiao dapat memiliki tekanan jiwa yang sangat luar biasa kuat? Dan memberikannya teknik kultivasi jiwa seolah-olah teknik tersebut adalah sampah yang dapat ditemukan di mana-mana.
tidak ada seorang sedermawan Yun Xiao di kerajaan Tianzhu. Bagaimanapun dengan teknik kultivasi jiwa yang ia dapatkan, bahkan menjadi pelayan Yun Xiao beberapa tahun pun tidak akan masalah baginya. Dan ia masih tidak mengerti siapa sebenarnya tuan muda Yun Xiao ini. Di malam harinya, Yun Xiao sedang mencoba untuk berkultivasi. Dalam hatinya ia mengatakan, setelah terlahir kembali, kekuatan jiwanya lebih lemah daripada seorang alkemis tingkat 1. Ia menggunakan teknik soul dementing untuk menakuti Jiarong, dan sebagai gantinya, ia kehilangan sebagian besar kekuatan jiwa. Setelah terlahir kembali, menjadi yang terkuat di dunia itu hanyalah masalah waktu. Yun Xiao merasa jika ia tidak bisa hanya berhenti dan puas di sana saja. Ia ingin menjadi sebuah eksistensi yang jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, dan menerobos ke alam dari para legenda. Saat ini, hal yang paling ia andalkan bukanlah ingatan dari kehidupan sebelumnya maupun teknik penempaan tubuh tiran, melainkan teknik kultivasi jiwa yang ia temukan di Gunung Tiandang sebelum kematiannya. Teknik ekspansi jiwa ilahi, teknik kultivasi jiwa itu sama sekali tidak pernah ditemukan sebelumnya, dan metode kultivasi yang tercatat di dalamnya sungguh berada di luar imajinasi siapapun. Dan jiwanya terlahir kembali pasti ada hubungannya dengan hal itu. Ketika Yun Xiao mendapatkan kembali ingatan akan kehidupan sebelumnya, suara yang ada di kepalanya adalah pelafalan teks yang ada di teknik ilahi. Selama ia berhasil melakukan teknik ekspansi jiwa ilahi ini, maka kekuatan jiwanya pasti akan kembali pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia, part ketiga. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk bantu subscribe channel ini, like dan juga komen. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.